kalau hater sampai mencari data pribadi saya, itu yang menurut saya udah mulai risih ya, udah mulai terganggu. Apalagi ditambah selain mencari data pribadi saya, dia mengancam dengan cara membuat somasi fiktif itu. Jadi aku anggap dia tuh kayak teman nongkrong, karena teman cowok saya tuh bukan dia doang gitu loh, ada banyak juga, cuman yang ini aja yang agak lain. Tolong bagi yang mengenal saudara SW dan saudari C ini, tolong disampaikan bahwa saya tidak mengenal mereka, dan tolong disampaikan juga bahwa saya tidak ada masalah dengan kalian. Tapi kenapa kalian mencari data pribadi saya dan mengirim somasi fiktif? Apabila kita menggunakan data pribadi orang, seperti maksudnya orang lain untuk melakukan penegakan hukum, somasi yang benar, ataupun kita mau laporan ke polisian, itu diperbolehkan. Selamat malam pemirsa cubi-cubi.com dimanapun berada. Hari ini balik lagi kita ke special interview. Dan malam ini tamu saya sangat spesial karena biasanya 1, maksimal 2. Hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sama saya. Ya mudah-mudahan banyak orang obrolannya seru ya Mbak ya. Iya benar. Jangan garing Mbak. Iya, kalau garing kayak kerupuk ya. Iya betul. Nah sebelum kita mulai bicara, kita mau sapa dulu satu persatu yang di samping saya. Jangan gugup Mbak ya. Siapa namanya Mbak? Vivi. Mbak Vivi. Dari? Saya dari Sentul. Dari Sentul. Sebelahnya? Aku Aprilia Sky dari Jakarta. Jakarta. Mbak? Saya Vina. Vina. Dari tim lawyer ya. Ini lawyer? Ya. 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 Abang? Saya Abraham Kili-Kili, kami berdua tim kuasa hukum dari Ibu Aprilia Sky dari kantor hukum Ferry Kili-Kili and Partners. Oke, dan malam ini kita yang paling berbahagia Bang. Wah betul sekali ya. 3 wanita ini kan. Bidadari. Ya, betul. Nah, mungkin pemirsa pada nanya, ini ngapain sih banyak-banyak gitu. Ada persoalan yang sedang dihadapi oleh Mbak April. Ini persoalannya persoalan wanita banget sih, ya kan Mbak ya? Sebenarnya nggak wanita banget sih. Enggak banget ya. Ini sebenarnya masalahnya buat masyarakat umum juga harus concern sih. Ya. Cuman memang awalnya masalah wanita. Tapi ya lama-lama kok jadi merujuk ke masalah umum gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi apa persoalannya? Jadi persoalannya adalah pertamanya itu antara komen Instagram di sosial media. Biasa kan kalau perempuan kita bikin status ya. Dari bikin status Instagramnya Vivi di sosial media, di Instagram. Terus aku komen, dia lagi posting aku komen. Aku komen di salah satu postingan dia di story Instagram. Terus yang dimana aku tuh cuman komen mengomentari seseorang yang orang ini tuh kayak menurut aku tuh agak NPD gitu loh. NPD, jadi kayak dia narsistik banget gitu loh. Jadi aku merasa kayak, kok begini sih gitu ya. Nah tapi ternyata setelah itu si orang tersebut yang dibahas itu tidak menerima bahwa aku komen seperti itu. Nah sebetulnya awalnya karena aku komen ke postingannya Vivi ini, terus Vivi itu kamu screenshot ya, BPA screenshot di storyin lagi gitu di Instagram. Nah, tapi di dalam story Instagram itu tidak menyebutkan nama si orang tersebut, tidak menyebutkan nama aku juga, hanya ada gambar profile picture aku. Nah, setelah itu ada pembicaraan bahwa si orang tersebut ingin mencari aku secara personal, Instagram aku siapa gitu. Nah, jadi ada satu percakapan di mana percakapan itu terjadi, bilangnya katanya mau mencari saya. Siapa nih perempuan? Saya mau cari, saya mau laporin, saya mau kasusin. Padahal secara umum komentar itu sebenarnya cuman komentar yang biasa banget gitu, yang tanpa harus bisa digembar-gemborkan. Apa komentar apa Mbak? Sebetulnya komentarnya kayak gini, karena kan ini yang aku lihat itu gimana ini boleh dibilangin. Jadi kan, jadi si orang ini tuh kan ada ceritanya dia
merasa oh aku tuh lebih ini loh, aku tuh lebih ini loh, aku tuh bisa dapetin cewek lebih ini loh, lebih ini. Terus aku bilang, ya ampun, ini cowok ya, cuman Oh, berarti yang diceritain ini gitu, cowok. cowok. Oh, saya kira Jadi cewek juga. cowok Ah. yang diceritain ini cowok ceritanya. Jadi cowok ini mungkin ada chat sama Vivi. Nah, tapi dia membanggakan dirinya bahwa saya bisa loh dapetin cici-cici misalkan ya gitu, kayak aku bisa loh dapetin orang yang lebih kaya gini-gini gitu. Nah, terus aku langsung ngomong, ya elah, muka kayak net gitu ya, tapi lu belagu gitu, kayak menurut gua gitu. Tapi kan itu kan joke simple ya, menurut aku joke simple. Yang Nah, disampaikan dalam DM, iya, dalam Instagram, direct message. dalam direct message sama Vivi. Cuman sama Vivi di screenshot, tapi pada saat di screenshot diposting ulang itu pun ditutup ya. Itu di blur. Di blur. Di blur namanya Mbak. Sama Vivi. Ya, nama sama kata-kata yang itu. Itu kaleng basah. Iya, kaleng Nah, gitu ya, kaleng. kaleng makanan instan itu. Emang kayak gitu ini. Emang mukanya menurut aku seperti itu sih. Jangan menghina loh. Nah, emang apa yang Mbak Vivi posting di situ? Sampai ada Percakapan komen doang. kaleng-kaleng kacang apa segala itu lah. Oh, itu aja sih screenshotan yang dia bilang ada cici-cici Surabaya, apa namanya, pengen ngekip dia Cici-cici apa? Surabaya, katanya cici Surabaya. tajir gitu. Ah, Nah, sama si ini di komen, ah, ah. muka kayak begitu, kok begitu gitu kan. Ya udah aku screenshot aja gitu loh, buat ini aja iseng-iseng doang sih. Oh, tadinya mau bercanda. Bercanda-bercandaan doang. Bercanda-bercandaan Tujuannya gitu. gitu. Soalnya kan dia kan Tersinggung begitu juga kan. Jadi kita kayak Hmm. lagi perang status gitulah. Jadi ya Oh, Perang status lah ceritanya gitu. kenapa perang status? ya karena dia duluan yang mulai. Dia ingin mempermalukan saya. Itu tujuannya dia. Dia pun sendiri yang ngomong ke saya kalau tujuan saya adalah untuk mempermalukan kamu, membuat nama baik kamu rusak. Dia bilang. Nah, Intinya emang dia apa urusannya mempermalukan? Ya karena dia ini sih apa, nggak tahu kenapa juga, nggak ngerti sama tuh orang ya, dendam banget gitu sama aku, padahal kan akunya juga udah minta maaf, udah nggak mau perpanjang, tapi dia kayak ngegas aku terus berhari-hari. Bentar, kok minta maaf? Emang punya masalah sama orang itu? Ya itu lakinya ngegodain aku, Oh, lakinya yang ngajakin aku kenalan duluan, ah, ah. lakinya juga yang ngajakin aku pergi-pergi terus. Hmm. Terus lakinya juga yang kegatalan gitu. Jadi si bini ini kira akunya. Koreng mesti dia korengan atau gimana? Gatal kok karena koreng atau gatal itu loh. Iya. Iya, minta digaruk Bisa. ya, gitu minta digaruk. Jadi Ini kalau ngomong sama emak-emak begini nih, Iya. sama ibu-ibu tuh. Bang. kayak gitu. Hmm. Terus akhirnya Oh, jadi cowok itu yang siapa tadi? si SW Si ini SW ini awalnya kenal sama Mbak Vivi. Iya, di klub. Terus jalan lalu mungkin ada sesuatu lalu terjadilah kayak pamer-pameran gitu ya. Aku loh bisa Dia nyerang aku sih. Dia kayak yang ngancem nyerang aku. sekarang SW atau istrinya? Si istrinya dong, si C. Oh, karena dia ngerasa kok lu jalan sama laki gua sih. Kenapa jalan sama lakinya sih? Enggak, kita tuh cuman temen aja sih, hitungannya kayak dan nggak pergi berdua, perginya tuh rame-rame gitu loh. Berarti Jadi kayak yang semacam salah temen itu nongkrong. harusnya lakinya dong. Kenapa lu pergi-pergi kan udah Iya, punya cuman istri ya, gitu. Cuman si SW ini nggak ngaku sih, dia nggak ngaku ke ininya. Jadi kayak ibarat kata lu dulu udah di gap sama bini lu, tapi lu malah ngelimpahin semuanya ke aku gitu. Oh. Dan di dalam komentar Instagram story itu dia masih memamerkan dirinya si SW ini bahwa dia bisa loh mendapatkan cici-cici Surabaya yang lebih kaya, bisa mendapatkan uang dari cici-cici Surabaya. Terus kan aku bacanya geli ya gitu, kayak gue bilang, ya elah lu muka kaya. Nah itu dia merasa nggak terima. Tapi yang di dalam yang nggak terima itu ternyata bukan si SW-nya aja, si istrinya juga nggak terima kalau suaminya dibilangin begitu. Oh, dia tersinggung. Gitu jadi Oke. ceritanya. Karena aku berbicara fakta ya. Iya. Heeh, jadi ya itu ya gimana dia nggak terima. Iya gitu. Mungkin lucu dia aja sih. panas kali kok. Mbak Vivi gue kontak-kontak lain nggak pernah respon gitu. Lu nggak tahu gue bisa dapat lo cici-cici Surabaya gitu. Ya bisa jadi seperti itu kali Bisa. ya. Mungkin itu Iya, pesan yang dia iya. mau sampaikan. Terus Mbak Vivi jawab,
sono no sama Cici. Enggak sih, aku komentarnya, wih laku keras nih. Aku bilang Oh, gitu. wih, Laku keras ya. Ya, komentar. ini gosip. Laku keras Baik, sekali. itu kan cuma intro, Iya. ya kan? Yang latar belakang masalahnya sebenarnya di situ. Iya. Bahwa sebenarnya ada cowok beristri yang namanya SW, kenalan sama Mbak Vivi, lalu karena apa terjadilah tweet war gitulah, perang-perang di status gitu ya. Iya sih. Lalu si Mbak April April masuk ke Sky temennya. nimbrung ceritanya. Komentar karena, Komentar ya. Lu siapa? Emang lu Brad Pitt gitu ya? Iya. Nah. Lu siapa Brad Pitt? Nah, Gak ayam yang bisa dapetin cici-cici. Gitu Nah, ceritanya. diposting sama Mbak V. Iya, di screenshot. Di screenshot. Tapi kata-kata frontalnya aku mute. Udah di Udah di- mute. Di Ya, blur. di stiker-stiker Dan ya. gak ada nama aku ya di situ. Udah di mute tapi dia bisa tahu. Nah itu. Dia cari tahu. Oke. Itu. Dia Jadi- nanya-nanya ke teman aku ada kasih tahu aku. Ah. Si ini nih si C nyari-nyariin si April gitu. Nah, Oh. dikasih unjuk gitu kan. Nah, terus ya dapet lah akhirnya sama si SW sama si C di DM-in. Si SW doang. Si SW itu SW DM nya. aku. Oke. Dia ngancem mau Hmm. somasi dia. Terus dia somasi. Jadi setelah kejadian itu, setelah terjadi percakapan itu, si SW ini besokannya DM saya. Dia bilang, aku ada perkara ya sama kamu yang mau diselesaikan. Besok aku kirim kamu somasi. Terus aku kaget dong, loh ini somasi apa? Dalam kasus apa gitu kan? Kalau somasi kan ada penjelasan yang jelas gitu ya, dalam kasus hukum atau apa. Ini kan hanya komentar itu, dan aku juga secara personal tidak kenal si SW ini. Kok si SW ini tahu Instagram aku? Padahal pada saat Vivi posting itu tidak ada nama aku sama sekali. Oke. Nah, jadi tiba-tiba dia bisa tahu Instagram saya, tiba-tiba DM seperti itu. Keesokan sehari setelah DM, keesokan harinya pagi-paginya itu dia mengirimkan surat somasi fiktif ke saya beserta tahu alamat dari- lengkap. Oke. Kok Jadi bisa tahu. bilang fiktif? Tahu dari mana? Karena kan dia pakai kop surat. Jadi kan kalau somasi kan ada kop surat dong ya. Atasnya itu kan ada alamat. Alamatnya itu kebetulan domisilinya Garut. Nah, karena kebetulan saya orang Garut ya, jadi saya bisa cek. Oh, Saya bisa oke. cek, saya minta saudara saya cek. Betul nggak ini seperti ini gitu loh. Ada nggak LBH-nya? Ada nggak bantuan hukumnya? Bener nggak gitu loh. Pas dicek memang sebetulnya ada. Tapi orang tersebut si kuasa hukumnya tidak pernah mengirimkan somasi itu secara resmi. Oke. Jadi si SW ini telah membuat somasi fiktif sendiri, dia ketik sendiri, Diedit-edit, kan. ya diedit sendiri, dan lebih parahnya menggunakan Kop surat itu. kop surat Dan- yang atas nama divisi Divkum Polri. Hmm. Sedangkan di dalam somasi itu harusnya kan stempel lawyer ya, maksudnya Iya. stempel advokat, atau enggak law firm Law gitu firm. ya kan? Ini enggak. Nah, jadi dari situ aku udah melihat bahwa ini satu kayak ini ganjil banget nih. Kayak gue bilang ini pasti tipu-tipu nih. Jadi si SW ini pura-pura menjadi seorang advokat menggunakan nomor palsu dan menjadi seorang advokat itu untuk mengirim somasi palsu ke saya, ke Aprilia Sky. Yang saya tidak terima adalah di situ, di dalam surat somasi fiktif itu ada alamat lengkap saya beserta nomor rumah saya dan nomor telepon saya. Itu yang menurut saya, loh ini orang saya nggak kenal, secara personal nggak pernah kenal, secara online saya juga nggak pernah kenal, mutualnya juga saya nggak kenal, kok tiba-tiba tahu alamat rumah saya itu dari siapa? Itu sih permasalahannya. Isi somasinya apa? Isi somasinya hanya untuk meminta maaf. Minta Mbak April Ya, minta maaf maaf ke dia. Iya, dan di sosmed. Hmm. Atas dasar apa gitu loh saya minta maaf ke dia di sosmed, kan saya juga nggak pernah posting apa-apa tentang dia kan, kecuali saya berantem, kecuali saya ada masalah, saling komen-komenan, saling misalkan kayak adu argumen gitu, atau kita posting-postingan. Kan ini nggak ada, saya kan cuma komen antara direct ke Vivi kan. Terus apa hubungannya saya harus minta maaf ke saudara SW ini secara online dan secara tertulis? Itu kan nggak masuk akal. Yeah. Nah, berarti yang setelah saya selidiki lagi, ada korban lainnya yang dimana si saudara SW ini mengirimkan surat somasi fiktif ini
bukan hanya ke saya tapi ke dua orang lainnya, yang dimana dua orang lainnya ini sudah meminta maaf dan dia posting di sosial media. Jadi menurut saya sih yang saya rangkum adalah si SW ini tuh haus akan validasi sih kalau menurut saya seperti itu. Oke. Dan beserta istrinya ya si saudari C ini. Tadi Mbak April bilang ada pencurian data, tapi itu nanti dulu. Ini kan Bang Abraham kan lawyer sama Mbak Alvina. Vina. Mbak Vina lawyer. Nah, kalau kayak ada kasus somasi palsu gitu, ada gak unsur pidananya, Bang? Atau unsur apa gitu? Secara hukum. Mengirimkan somasi itu adalah tergolong perbuatan untuk menegakkan hukum, melaksanakan proses hukum, dan itu syarat sebelum melakukan entah laporan kepolisian ataupun gugatan perdata. Nah, namun dalam hal ini ternyata yang pertama kita menemukan bahwa somasi itu palsu dengan cara Kak April, klien saya, menghubungi langsung nomor yang ada tertera di kop surat. Jadi udah diverifikasi. Sudah diverifikasi langsung ke ketua umum dari LBH tersebut. Gitu. Beralamat di Garut. Beralamat di Garut. Dan kemudian ketua umum itu juga menyatakan bahwa somasi itu nggak pernah dia buat, dia tidak tanda tangan, dan stempel itu juga bukan dari kantor beliau begitu. Dan kemudian dari tindak lanjut dari laporan ke April ini, si SW ini kemudian dikeluarkan dari organisasinya, kemudian juga dia membuat ada surat dari LBH tersebut kepada SW yang menyatakan bahwa si SW sudah menggunakan kop surat tanpa izin, stempel, dan memalsukan tanda tangan. Dan somasi yang ditujukan kepada Kak April adalah somasi yang tidak benar. Jadi itu apa? Pemalsuan dokumen atau apa? Masuk ke pemalsuan data dan menggunakan data palsu gitu. Dan itu udah melanggar aturan hukum sesuai KUH pidana pasal 263 gitu. Lalu Mbak April membuat laporan. Nah, kemudian Mbak April membuat laporan, sebenarnya tujuan kita adalah mengenai perlindungan data pribadi. Dari mana dia mendapatkan alamat dan dari mana dia mendapatkan nomor pribadi Mbak April gitu. Karena hal itu memberikan rasa ketakutan bagi mental, psikis, dan terutama bagi keluarga, apalagi ada orang tua, ada anak-anak di rumah gitu. Menimbulkan kekhawatiran yang cukup signifikan lah bagi keluarga begitu. Karena ada orang asing tiba-tiba tahu nomor telepon, alamat sampai selengkap itu, ngeri juga ya. Iya, betul. Ya. Ini apa ininya Mbak Vina, unsurnya kalau hal seperti itu? Mencuri data pribadi, terus secara hukum apa yang harus dilakukan kalau ada orang tiba-tiba, karena ini penting juga kenapa saya panggil Mbak April, karena ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kadang-kadang orang itu suka mengambil nomor pribadi kita. Dulu pernah ada masalah Denny Siregar yang dia sampai tuntut Telkom segala itu kan, karena merasa kok data pribadi saya diambil. Karena emang itu berbahaya sekali. Betul. Bayangkan kalau tiba-tiba kita disatronin orang yang kita nggak kenal hanya karena dia tahu nomor telepon, terus kita dilacak. Iya, benar. Dan itu bisa dipakai untuk apa saja, untuk intimidasi, untuk merampok, bahkan untuk tindakan kriminal yang paling mengerikan, misalnya pembunuhan gitu ya. Bisa berpotensi untuk itu. Ya, makanya ini penting, dan kita juga mau dengar dari ada Bang Abraham di sini, ada Mbak Vina. Apa yang harus kita lakukan kalau sampai terjadi seperti itu, Bang? Yang pasti kalau kita sih melapor ya, kita melapor sesuai dengan jalurnya. Jadi kita ngelapor, karena gimana pun itu kan data pribadi itu dicemarkan ya. Jadi kan otomatis kita sendiri pun merasa terancam akan itu semua. Karena apalagi itu ada keluarga semua di situ, jadi tidak bisa dibiarkan. Jadi kita bikin laporan itu. Oke. Lalu sejauh apa laporannya kemarin? Jadi kemarin kita udah mengajukan laporan ke Polda Metro, kemudian laporan kita sudah diterima, saat ini masih dalam disposisi di Polda Metro, ditentukan mau ke unit mana masuknya. Oke, jadi Mas SW siap-siap aja, kan kemarin bikin somasi ternyata palsu, dan sekarang Anda dilaporkan karena dugaan pencurian data pribadi ya, data dan pribadi memalsukan data. Betul, menggunakan data palsu. Jadi pelajaran juga untuk kita semua, jangan suka ngancam-ngancam orang, apalagi kalau itu adalah ancaman palsu, somasi atau apapun itu bentuknya. Karena kalau ketemu orang seperti Mbak April yang jeli ngelihat ya ini kayaknya palsu, itu bisa jadi bumerang untuk kita semua. Jadi ya buat siapa Bang SW,
ya berhati-hatilah. Kalau ada persoalan, tempuh jalur hukum yang benar. Jangan Setuju. melakukan proses hukum yang palsu seperti Betul. somasi Setuju. palsu atau laporan palsu. Betul. Itu Iya. berbahaya. Apalagi di sini ada apa? Unsur bisa masuk unsur pidana ya, Bang? Itu sudah Iya, masuk unsur unsur Iya, pidana. karena masuk Iya. apa namanya? Termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Betul. Pribadi, itu ya. Nomor 27 tahun 2022. Undang-Undang Perlindungan Iya. Data Pribadi. Nah, Mbak April merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh SW Sangat, itu? sangat. Karena kan kebetulan saya juga influencer, juga saya DJ. Jadi kan ya selama ini kan orang nggak pernah tahu kan alamat rumah saya di mana ya. Ya. Mungkin ada haters atau ada fans juga atau misalkan ada teman-teman yang nggak suka mungkin sama saya. Kalau sampai bisa dapat data pribadi saya seperti itu kan berarti bahaya sekali ya. Apalagi di rumah mungkin ada anak kecil dan ada lansia dan saya juga kebetulan nggak pernah ada di rumah gitu. Dan itu saya merasa ini risih banget dan saya merasa terancam banget karena menurut saya kok bisa orang yang nggak dikenal sama sekali, bener-bener saya nggak kenal, bener-bener tidak mengenal dia secara personal, online ataupun mutual, misalkan temennya temen, itu tidak sama sekali, tapi dia bisa menemukan data pribadi saya secara lengkap, yang menurut saya gila banget. Ini sih hebat sih, menurut saya kok bisa kamu dapat data pribadi saya, alamat rumah saya, beserta nomor rumah saya dan nomor telepon saya, sampai kode pos semua udah ada. Sampai menurut saya ini gila banget sih. Jadi menurut saya ya, jadi ini tuh benar-benar harus concern banget buat teman-teman ya. Jadi sekarang itu kayak data pribadi kita tuh segampang itu ternyata diakses sama orang gitu loh. Tapi yang lebih parahnya si SW ini mendapatkan data pribadi saya untuk mengancam secara pengancaman yang tidak masuk akal menurut saya gitu. Jadi ya itu sebetulnya udah saya merasa terancam sekali gitu jadinya gara-gara kasus ini gitu. Iya, dan kalau bicara di sosmed banyak sih komentar-komentar yang itu, tapi tidak harus melakukan Betul. Iya. Jadi kan kalau misalnya contoh nih, sekarang kalau kita mau dibilang ada deh kasus, mungkin ya kayak kasus yang di Jaberuang yang lagi happening misalkan ya, terus di komen, semua orang bisa komen dengan banyak haters ya, kayak saya juga pribadi setiap aku posting apa pasti ada haters yang komen gitu ya kan. Ya itu udah biasa menurut saya. Tapi kan kalau haters sampai mencari data pribadi saya, itu yang menurut saya udah mulai risih ya, udah mulai terganggu. Apalagi ditambah selain mencari data pribadi saya, dia mengancam dengan cara membuat somasi fiktif itu. Dan menurut saya SW ini agak arogan ya, mungkin yang saya pikir gitu. Jadi kayak dia merasa, oh saya bisa nih mengancam seseorang gitu. Yang saya tangkap seperti itu sih. Aku sih kenalnya cuman nggak intens sih, maksudnya kayak ya kalau misalnya dia lagi pergi kemana dia ngajakin aku kesini yuk gitu. Kadang-kadang bisa kadang enggak gitu sih, cuman sekedar gitu doang, cuman rame-rame sih perginya. Nggak pernah pergi berdua gitu ya? Enggak. Selalu Sama nongkrong kayak gini dia. rame? Iya, jadi aku anggap dia tuh kayak teman nongkrong. Karena teman cowok saya tuh bukan dia doang gitu loh, ada banyak juga. Cuman yang ini aja yang agak lain ya. Jadi kenapa dia ngerasa ini apa? Mungkin dia merasa mau mendekati atau dia ngerasa kayak ingin lebih dari teman gitu. banyak korbannya juga sih. Pada ini speak up jadinya. Oh, jadi kayak petualang dia ini. Iya, Bisa terjadi seperti itu kali ya. dia ternyata tuh ngedeketin, ngajakin bukan aku doang, teman aku juga, si Yeka juga diajakin katanya, teman-teman Yeka juga diajakin sama dia gitu. Gitu. Dia Jadi petualang ibu kota mencari mangsa gitu. Karena Mbak Fe merasa dimangsa gak? iya. Aku nggak tahu sih ya, Iya. biasa aja sih, cuman ya nggak Maksudnya merasa dimangsa sih, biasa aja. dari teman aja sih. dari pertemuan lu, perkenalan lu, apa yang mau lu sampaikan, Mbak Fe sampaikan ke penonton kita? Karena di Jakarta itu kan memang kadang-kadang orang itu kalau lagi suntuk datang ke banyak kan tempat hiburan itu, entah di kafe, gitu di klub, ya, di mana live music gitu. Ya, betul. Nah, gimana caranya atau dari pelajaran ini apa kasih tahu, karena di luar itu banyak orang yang datang ke klub itu emang dia buat relax, buat santai, buat apa gitu, bukan untuk dijadiin mangsa sama petualang ibu kota itulah ya. Iya. Nah, pelajaran apa yang Mbak Fe dapat dari sini? Jangan gampang percaya ya
Terus kalau misalnya dia ngomong single atau dia bilang nggak Mau punya cerai. mau cerai gitu atau udah cerai gitu, itu jangan langsung gampang percaya, pokoknya cari tahu dulu. Karena kebanyakan cowok ngakunya begitu, ternyata enggak gitu. Jadi kan bumerang, jadi kan kitanya jadi disalah-salahin gitu loh. Untung saya bukan cowok, Mbak. Mbak bilang rata-rata cowok. Abang juga bukan cowok kan. Bukan, Kita Mas. laki-laki, Kita laki-laki. Kita Iya. laki-laki bukan Cowok-cowok di cowok. klub maksudnya. Oh, iya. Jadi banyak yang ngaku-ngakunya kadang single atau mau cerai dan segala macemnya gitu. Emang waktu itu begitu ngomongnya waktu ketemu. Ya ngakunya single aja sih. Karena tiap kali dia pergi, Gampang banget dikorek. Oh begitu ya karena ngomongnya. tiap kali dia begitu. pergi tuh dia nggak pernah bawa ituannya dia. Apanya? istrinya. Dompet atau ituannya apa Nggak sih pernah bawa? Wah, istrinya dia mungkin. Nggak pernah bawa istrinya. Oke. Jadi Tapi kan tapi ternyata yang aku denger gosipnya lagi, jadi setelah Wah, kejadian gosip ini ada bahaya. gosip ya ini ya. Ah. Jadi setelah kejadian ini, akhirnya kan followers aku kan mungkin lumayan banyak dan aktif ya. Jadi setelah kejadian ini kan saya speak up dong di sosmed dan saya screenshot Instagramnya dia, Instagram istrinya. Saya bilang, tolong bagi yang mengenal saudara SW dan saudari C ini, tolong disampaikan bahwa saya tidak mengenal mereka. Dan tolong disampaikan juga bahwa saya tidak ada masalah dengan kalian. Tapi kenapa kalian mencari data pribadi saya dan mengirim somasi fiktif? Nah, ternyata faktanya setelah saya posting itu ternyata banyak banget follower saya yang mengenali dia. Mengenali saudara SW ini. Dan dari kasus-kasus sebelumnya, saudara SW ini memang banyak yang selalu bilang adalah orang yang kategorinya memang arogan. Arogan, suka berpetualang mungkin ya. Terus beberapa kali dari dulu hingga saat ini mungkin ya memang orang yang suka berpetualang seperti itu. Jadi nggak heran sih kalau sampai Vivi cerita seperti itu, memang dari dulunya ternyata banyak korban-korbannya yang akhirnya speak up di sosial media saya gitu, di direct message saya, dan saya tidak akan menyebutkan itu siapa aja, tapi ternyata banyak, ada dari zaman sekolah, dari zaman kuliah, dari zaman dia kerja. Jadi ternyata si saudara SW ini memang tukang petualang, iya donjuan gitu. Jadi kasusnya seperti itu. Jadi ya menurut saya Vivi itu memang bukan korban yang pertama, tapi yang saya tangkap sebetulnya kenapa waktu pada saat itu saya juga komen si SW ini, karena menurut saya SW ini bukan hanya ke Vivi, tapi memang ke banyak perempuan, dan yang dimana yang saya heran adalah istrinya si C ini hanya menyerang Vivi. Yang menurut saya itu nggak make sense. Jadi si istrinya ini menurut saya juga tahu kasus-kasus yang sebelumnya. Tapi yang saya akhirnya speak up juga, menurut saya, loh kok yang diserang hanya Vivi gitu loh. Sedangkan si SW ini kan Don Juan gitu ya. Harusnya yang diserang yang lain dong gitu. Yang banyak-banyak itu. Nah, enggak, yang harus diserang ya lakinya. Ya itu, betul, yang harus diserang lakinya. Harusnya. Kalau saya jadi istrinya mungkin yang saya harus Kerangkeng itu ya lakinya. itu, saya pasti rantai itu Kerangkeng. besokannya. Dipasung. Iya, harus dipasung. Kalau bisa disunat lagi. Habis Tindak nanti pidana barangnya. Gitu. Iya, jadi mestinya yang dia urusin lakinya. Iya, betul. Jadi yang harus difokuskan adalah menurut saya itu suaminya. Sambil silaturahmi sama korban-korbannya. Iya, harusnya korbannya dikumpulin, Ya, silaturahmi. di silaturahmi, bukan malah menyerang. Bikin arisan. Iya, itu betul. Itu harusnya seperti Arisan itu. di tempat lakinya di kerangkeng. itu boleh juga sih harusnya. Iya, harus Iya. gitu kali ya kalau Iya, ada benar-benar. laki-laki ya. Semoga ini si SW-nya nonton ya. Kalau Ya. SW-nya nonton seru loh Nanti ini. di tag aja SW nonton ini. Iya, SW dan Ini C nonton ini ya banyak gitu. pujian buat lu Iya, gitu ya. banyak banget salam-salamnya loh dari Iya. mantan-mantannya si SW ini. Iya, si V, si K, si C, Iya, banyak, si banyak, D. banyak banget. Dari apa Pokoknya itu? dari A sampai Z Iya, ada. ada. kalau Ternyata namanya. jadi setelah saya posting Hmm. bermunculan tuh saya kenal sama orang ini, saya kenal sama orang ini, saya kenal dari zaman dulu. Wah, gue bilang gila, rame banget DM Instagram saya gitu loh. Tapi kan saya nggak screenshot dan saya nggak posting ulang. Jadi saya hanya menampung itu, dan menurut saya gila banget. Berarti si SW ini donjuan sekali gitu loh. Dan menurut saya ini dia juga bisnis ya. Jadi dia kan, dan saya juga herannya gini, kan kamu bisnis, pembisnis, tapi berani seperti itu, yang dimana apakah nggak bahaya untuk bisnis dia gitu. Oke. Jadi bisnisnya dia juga, nah ternyata
dari si SW ini juga kan dia pembisnis. Nah, temen di dalam sosial media saya itu ternyata juga banyak orang yang bisnis yang sama seperti dia, akhirnya juga pada komen, oh saya kenal dia tuh si ini, si supplier ini, distributor ini. Jadi banyak juga yang cerita, oh emang orangnya agak arogan, bla bla segala macam. Jadi wah, menurut saya, wah ini berarti saya bisa menyimpulkan memang orangnya sengaja menyerang saya seperti itu untuk membuat saya takut gitu. Tapi ya untuk saat ini salah lawan sih mungkin menurut saya gitu. Oke. Bang Abraham, Ya. pesan untuk ibu-ibu yang emang suka cari hiburan refreshing di tempat-tempat seperti itu apa? Karena saya juga dulu pikirnya kalau ke tempat begitu tuh identik sama cowok, tapi begitu ternyata ada cewek-cewek juga gitu. Ada ibu-ibu juga. Apa Bang? Untuk kalau ada orang seperti SW ini, apa yang harus dilakukan oleh perempuan gitu? Karena sekarang kan ada undang-undang anti kekerasan seksual kan, yang lebih baru. Nah itu lebih gila lagi, iming-iming dan lain-lain itu bisa dijerat oleh undang-undang kekerasan seksual. Iya. Gitu. Kemarin kita bahas itu. Jadi waktu kasus si Panda, cowok kalau mengimingi apapun, nanti gua nikahin lu, terus ditinggal atau dibohongin, itu udah masuk tindakan kekerasan seksual. Oh. Mbak Fe pernah diiming-imingin? Enggak sih. Oh, ya udah. Paling bilang nanti gua liburan ke Bali ya gitu. Enggak juga. Oh, dia pernah ajak. Oh, Bali. ini kan Pernah gampang ajak. dikorek. Dia ajak kemana, Mbak Fe? Ngajakin liburan ke Bali, dia pernah sih ngajakin. Tapi Ngajakin nggak aja. Enggak, saya tolak. jadi. Oh, berarti aman ya. Aman. Ya. Oke. Kalau saya lebih ingin ini sih menanggapi keseluruhan peristiwa, rangkaian peristiwa yang udah diceritakan. Jadi dari apa yang saya lihat, dimulai dari Kak Vivi, memang pernah ada kejadian sebelumnya dan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sudah ada permintaan maaf dari kedua belah pihak lah, sudah saling memaafkan. Nah kemudian ada kejadian yang kedua. Di kejadian yang kedua, tuduhan yang dituduhkan tidak benar. Tuduhan yang tidak dilakukan tidak benar dan itu bisa dibuktikan. Tapi dia memaksakan, bahkan menyerang Kak Vivi sampai sedemikian rupa begitu. Yang kemudian menimbulkan respon bagi kawan-kawan Kak Vivi yang merasa iba, merasa kasihan. Kok kawan saya diperlakukan seperti ini padahal dia tidak salah gitu. Dan cara penyampaiannya pun juga benar, masih sesuai dalam aturan hukum yang berlaku gitu, yaitu hanya menyampaikan melalui direct message Instagram yang mana itu kan percakapan privat. Ya kan, DM. Bukan menyebarluaskan ke publik, bukan seperti itu. Nah, coba memang di screenshot oleh Kak Vivi, namun di screenshot dalam cara yang aman juga, secara hukum, di blur, dan hanya nggak ada unsur kata-kata yang menghina dan lainnya yang dicantumkan di situ. Jadi secara unsur pidana untuk penghinaan melalui media sosial (ITE) itu tidak masuk. Nah, dari unsurnya aja udah nggak kena. Nah, kemudian dia mengancam dengan mencari Kak April, mencari orangnya. Saya cari perempuan ini menurut kata Kak Vivi tadi kan. Di sini cara mencarinya bagaimana gitu kan. Dan kalaupun memang di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, apabila kita menggunakan data pribadi orang seperti maksudnya orang lain untuk melakukan penegakan hukum, somasi yang benar, ataupun kita mau laporan ke polisian, itu diperbolehkan menurut undang-undang. Tapi si saudara SW dan C ini yang kemungkinan bersama-sama mereka melakukannya, ya mereka justru menyalahgunakan data pribadi yang diperoleh itu. Yang memperoleh data pribadi tanpa izin aja itu udah salah berdasarkan aturan hukum. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita mengakses, mengumpulkan data pribadi tanpa izin itu udah salah di mata hukum. Nah kemudian diperparah lagi dengan dia menyalahgunakannya seperti apa? Dia bukannya melakukan proses hukum, malah dia menciptakan suatu data palsu dengan menggunakan kop surat tanpa izin, dia menggunakan stempel mungkin entah benar atau tidak, tapi secara tanpa izin dia memalsukan tanda tangan, ya dia untuk membuat somasi palsu yang kemudian dikirimkan dengan nomor palsu. Nah dari situ kan kita timbul tanda tanya. Maksud tujuan dia apa? Maksud dan tujuannya apa? Apabila dia mau menegakkan kebenaran, bagus. Tapi dengan cara yang sesuai aturan hukum yang berlaku. Tapi di sini dia melanggar
semua aturan ditabrak sama dia. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat apa ya, niatan. Ada mens rea. Mens rea itu adalah itikat niat jahat, itikat tidak baik terhadap Kak April, di mana dia menggunakan alamat lengkap Kak April, tempat tinggalnya, kemudian dia juga menggunakan nomor pribadinya yang nggak pernah disebarkan juga. Nah, kemudian dipakai untuk mengirimkan somasi palsu itu. Nah, di sini kan karena ada mens rea itu dan menimbulkan adanya potensi. Kita menduga-duga, berarti bisa aja dia amit-amit ya, mungkin aja gitu. Kalau misalnya orang lain gitu, dia bisa kirim entah apa, preman atau apa untuk menakut-nakuti, dia bisa suruh orang atau dia mau berbuat jahat apa. Dari sini kan udah kelihatan gitu, udah ada potensinya. Kita bisa menduga. Nah, kemudian dari hal itu, karena kita melihat ada ancaman, potensi ancaman terhadap keselamatan Kak April dan keluarga, mungkin terlihat seperti hiperbola, tapi ini fakta, ini nyata gitu. Data pribadi diakses secara melawan hukum dan kemudian disalahgunakan. Itu nggak cuma sampai di tahap ini, itu bisa berkembang lebih lagi kalau dia ada rasa sakit hati yang makin dalam gitu. Iya, Kita betul. berbicara psikologi manusia gitu kan. Di sini adanya potensi. Nah, jadi ya dengan adanya kami mengajukan laporan kepada kepolisian, nah itu kami berharap memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya bisa lebih berhati-hati terhadap melindungi data pribadi sendiri maupun menggunakan mengakses data pribadi orang lain. Betul. Gitu. Menyebarkan. Apa yang mau disampaikan ke SW sebagai Ya, lawyer? Sebagai lawyer. Sekaligus menanggapi somasi palsunya dia itu. Ya, menanggapi somasi palsu itu, perbuatan saudara SW ini sudah merupakan tergolong perbuatan yang melanggar hukum. Ada aturan-aturan hukum pidana yang dia langgar, mulai dari pasal 263 KUHP, kemudian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian juga Undang-Undang ITE, itu udah dilanggar semua, dan itu ancamannya nggak main-main loh. Maksimal penjara 5 tahun. Ya, jadi Masing-masing apa yang mau undang-undang disampaikan itu. ke SW itu? Ya, jadi kami berharap di sini untuk proses hukum kami, pertama pihak kepolisian tolong memberikan kami keadilan yang sebenar-benarnya, menegakkan proses hukum untuk bagi kami agar kami bisa memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya, dan bagi saudara SW bertobatlah gitu kan. Jangan kau ancam-ancam orang lain, jangan kau gunakan aroganmu, jangan bersikap arogan kepada orang lain gitu loh. Kita sama-sama manusia, kita harus hidup saling menghargai. Dan di sini kamu udah terlalu banyak korban. Mungkin ini cara Tuhan juga untuk menegur, memberikan teguran bagi dia. Masih ditegur, yaitu Tuhan masih sayang sama dia. Daripada ya entah bagaimana gitu kan. Nah, kemudian kita minta penyelesaian yang baik. Baik bagi Kak April maupun Kak Vivi, begitu. Karena sampai detik ini memang dia tidak ada itikat baik sih sebetulnya. Seperti Jadi Mbak April mau sampaikan apa ke... Saya sih berharapnya SW kamu segera menghubungi ya lawyer saya supaya kamu betul-betul menyadari bahwa kamu itu salah. Karena kamu tidak mengenal saya tidak mengenal kamu, dan untuk istrinya pun saya tidak mengenal kamu secara personal, apalagi kalau sampai saya tahu kamu berbicara apapun hal-hal lainnya di lingkungan teman-teman saya di luar sana, saya akan memproses kamu lebih lanjut lagi. Jadi mumpung saya masih baik nih, saya masih membuka pintu untuk berdiskusi perdamaian dengan baik. Silahkan hubungi lawyer saya dengan baik. Ya, untuk masalah laporan memang tetap akan diproses di Polda. Laporan ini akan tetap dilanjutkan, tapi saya sebetulnya masih membuka perdamaian untuk si SW dan si istri si C ini gitu. Oke. Mbak V mau sampaikan apa ke SW? SW dan C ya. Aku pengen mereka, kan namaku udah dicemarin nih, aku udah difitnah-fitnah, aku juga udah dijelek-jelekin. Itu kan emang tujuannya dia. Stop lah cari gara-gara lagi gitu. Jangan stop nyalain saya terus, karena sebenarnya permasalahan keluarganya itu adalah masalah mereka gitu. Jangan akunya dibawa-bawa. Padahal kan akunya juga udah mundur gitu, ibarat kata udah nggak mau ikut campur lah, cuman akunya di up terus sama dia, kayak dia dengar sih dia ngedeketin semua anak-anak arisan untuk ngefitnah aku, ngejelek-jelekin aku. Jadi kayak gimana sih, licik banget gitu caranya, aku nggak suka sih. Ya inilah bersihin nama baik saya aja sih, aku berharap seperti itu. Siap.
Tapi setelah itu gak ada kontak sama SW itu. Maksudnya Enggak si dong, SW nggak aku kontak-kontakan blokir. lagi. Sebenarnya itu aku udah blokir WA, aku udah blokir IG, tapi dia masih hubungin aku lewat FB. Masih ngajakin ya gitulah, masih mau kontekan lah ibarat kata. Sementara istri udah marah-marah gitu. Malah Iya. nyerang Mbak V. Iya, istrinya udah marah-marah begitu, tapi dia masih nyariin saya. Bahkan dia nyariin saya juga ke teman saya. Nyariin, Feve kemana malam itu? Feve lagi pergi nih ke Noya. Nah, sama dia disamperin gitu loh. Ada kok bukti chatnya, jadi aku ngomong sesuai fakta sih. Oke. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Wah, saya rasa sih cukup sih. Cukup. Semoga ya si SW ini memang segera bertobat ya, bertobat kepada Allah gitu ya, karena ini kejadiannya bukan sekali, banyak yang sering diancam seperti ini, dan dengan sikap yang arogan ini ternyata merugikan. Mungkin dia sering melakukan seperti ini, tapi tidak pernah kena batunya kali ya. Tapi kalau salahnya kamu ketemu dengan saya, jadi ya kamu harus selesaikan permasalahan ini dengan baik terhadap saya dan Vivi dan lawyer saya juga, karena menurut saya kamu sudah terlewat batas, karena kamu orang biasa, kita sama-sama makan nasi, kamu juga makan nasi, kamu juga masih napak di bumi, belum melayang, jadi kamu harus tahu diri, jadi jangan sampai kamu suka ngancam-ngancam orang, kayak gitu sih. Oke. Udah, Mbak V? Oke, udah. Mbak Vina? Sudah. Sudah. Diwakilkan. Oke. Baik, pemirsa cumi-cumi.com, itulah obrolan kita dengan 4 tamu saya malam ini. Intinya setiap orang itu pasti butuh relasi. Di mana saja kita, karena manusia itu makhluk sosial. Dan tempat kita membangun relasi itu banyak. Bisa di rumah, di sekolah, di kampus, di rel kereta api juga bisa, di tempat-tempat hiburan bisa. Tapi yang paling penting dalam relasi itu adalah jangan saling memanipulasi. Karena kalau kita saling memanipulasi atau ada satu pihak yang memanipulasi pihak yang lainnya, itu hubungannya akan berbuntut panjang. Akan menjadi persoalan dan bahkan bisa masuk ke persoalan hukum seperti yang dialami oleh Mbak V dan akhirnya kebawa juga Mbak V. Iya, betul. Gitu. Jadi sebagai makhluk sosial, berelasilah dengan siapa saja, tapi jangan manipulasi relasi itu untuk kepentingan pribadi. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.